Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Selviana Listiawati dengan NIM 4101419102 dan Amelia Dinda Prayoga dengan NIM 4101419114 dan yang terakhir yaitu Muhammad Ferdi Febrianto dengan NIM 4101419123. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan analisis artikel ilmiah fenomena budaya yang diterapkan pada pembelajaran matematika. Yang terdiri dari yang pertama identitas jurnal ilmiah, yang kedua abstrak, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan, kemudian yang terakhir penerapan etnomatematika. Identitas jurnal ilmiah. Dengan judul artikel The Critical Reflective Dimension of Ethnomodeling. Nama penulisnya Daniel Clark Orey. Tahun terbitnya 2017. Judul jurnal ilmiahnya Ethnomathematics and its Diverse Approach for Mathematics Education. Dengan halaman 329 sampai 352. Abstrak. Artikel ini membahas dimensi kritis reflektif etnomodeling pada peserta didik. Dimensi ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan potensi dalam diri mereka dengan menggunakan matematika. Di dalam artikel juga dibahas tentang pentingnya pendekatan emik dan etik dalam penerapan etnomodeling. Tindakan menciptakan puisi matematika dikatakan sebagai proses penjabaran dari sebuah etnomodel jika matematika dianggap sebagai bahasa universal. Dengan demikian, tindakan membantu peserta didik dalam penciptaan ini merupakan sebuah tindakan etnomodeling. Tujuan penelitian. Tujuan etnomodeling sebagaimana diuraikan di sini adalah untuk mengusulkan tindakan pedagogis yang melibatkan pendidik dan siswa untuk menjadi peserta aktif, kritis, dan reflektif dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam komunitas atau konteks budaya mereka sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan anjuran tindakan pedagogis dengan melibatkan peserta didik dan pendidik untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam komunitas atau konteks budaya mereka sendiri dengan aktif, kritis, dan reflektif. Hasil dan pembahasan. Dimensi reflektif kritis dari etnomodeling terjadi ketika pendidik menciptakan suasana yang mendukung peserta didik untuk berlatih dan mengembangkan kemampuan matematika kritis dan untuk mempraktekkan penggunaan alat matematika yang mungkin dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang semakin kompleks dalam konteks sosiokultural setiap peserta didik. Sebelumnya, pembelajaran matematika terlihat menciptakan suasana yang pasif dan kurang dalam hal motivasi belajar. Kemudian, etnomodeling bertujuan untuk mengusulkan tindakan pedagogis yang melibatkan pendidik dan peserta didik aktif kritis dan reflektif dalam menyelesaikan masalah dari budaya mereka sendiri. Tujuan etnomodeling bukan untuk mempertanyakan dasar-dasar pemodelan, tetapi untuk memahami cara, ide, gagasan, prosedur, dan praktik matematika yang diuraikan, disajikan, dikomunikasikan antar anggota kelompok budaya yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mendorong pencarian ide-ide baru yang kemudian dapat diadopsi ke dalam kurikulum matematika. Implikasi untuk etnomodeling adalah pemodelan konstruksi budaya dianggap sebagai suatu simbol yang diatur oleh logika internal anggota kelompok budaya yang berbeda. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Amelia. Oke, terima kasih Selviana. Selanjutnya, ada dua pendekatan yang harus dipertimbangkan untuk menyelidiki suatu ide, konsep, prosedur, dan praktek matematika yang dikembangkan oleh suatu anggota kelompok budaya tertentu. Yang pertama ada pendekatan etik. Pendekatan etik didefinisikan sebagai pandangan eksternal atau pandangan dari orang luar tentang suatu kepercayaan, kebiasaan, perilaku, dan pengetahuan ilmiah dan matematis dari anggota kelompok budaya tertentu. Kemudian fokus pendekatan ini adalah terkait dengan perbandingan antara suatu budaya yang satu dengan budaya yang lain. Peneliti menggunakan pendekatan ini biasanya dalam penelitian lintas budaya untuk mencari suatu konsep dan teori yang universal yang dapat dibandingkan untuk menemukan hal kemiripan atau perbedaan yang ada. Kemudian,
pendekatan kedua ada pendekatan embik yang didefinisikan sebagai suatu pandangan internal atau pandangan orang dalam terkait kebiasaan, kepercayaan, perilaku, dan pengetahuan ilmiah tentang matematika itu sendiri. Nah, fokus dari pendekatan ini adalah tentang perbedaan budaya secara intrinsik. Next. Selanjutnya, pemodelan itu berkaitan dengan suatu ide matematika yang menggambarkan suatu kenyataan yang ada dalam kelompok budaya yang berbeda yang dapat membantu seseorang untuk menggambarkan dunia mereka menggunakan etnomodel yang kemudian direpresentasikan untuk memberikan pemahaman bagi orang luar. Sehingga etnomodeling berkaitan dengan suatu proses-proses yang membantu mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuan matematika yang meliputi aspek penting diantaranya aspek kolektivitas, kreativitas, dan daya cipta. Kemudian etnomatematika menggunakan pemodelan untuk membangun dan menerjemahkan suatu hubungan antara kerangka konseptual lokal budaya dengan matematika. Etnomodeling dianggap sebagai penerapan teknik etnomatematika dan alat pemodelan matematika yang memungkinkan kita untuk melihat realitas yang berbeda dan memberikan kita suatu wawasan tentang sains dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian siswa perlu memahami hubungan matematika dengan budaya masyarakat untuk mendorong pemahaman yang lebih antara sistem dan tradisi matematika dengan menggunakan pemodelan matematika. Nah, pembelajaran reflektif kritis menempatkan pendidik dan peserta didik menjadi pusat belajar dan mengajar. Jadi, di dalam ruang kelas menjadi suatu laboratorium aktif di mana peserta didik dan pendidik di mana pendidik melatih siswa untuk mengembangkan kekritisan yang intuitif, kreatif, dan berbasis database dengan menerapkan pendekatan pedagogis ke situasi nyata. Kemudian tindakan mengajar menjadi suatu kegiatan sosial dan budaya yang memperkenalkan siswa pada proses penciptaan pengetahuan, bukan pasif, hanya menerima informasi. Etnomodeling berfokus pada efisiensi kritis reflektif yang melibatkan siswa dalam kegiatan yang relevan dan kontekstual yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam suatu konstruksi pengetahuan matematika itu sendiri. Kemudian dalam konteks ini, Rosa dan Oray berpendapat bahwa dasar teoritis untuk dimensi kritis reflektif dari etnomodeling memiliki fondasi baik dalam teori sosiokultural maupun teori pengetahuan kritis. Next. Nah, kemudian ada tujuan dari dimensi kritis reflektif etnomodeling. Yang pertama, menyediakan siswa dengan peralatan matematika yang diperlukan untuk belajar, praktik, memodifikasi, mengubah, dan transfer ilmu yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, ada mengajarkan matematika secara mendalam, dimulai dari konteks sosial budaya siswa, dan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan penalaran logis dan kreatif. Kemudian yang ketiga ada memfasilitasi pembelajaran konsep matematika yang dapat membantu siswa untuk membangun pengetahuan dalam bidang matematika sehingga mereka bisa memahami kondisi sosial, sejarah, dan budaya. Next. Kemudian dimensi kritis reflektif pada etnomodeling didasarkan pada yang pertama ada peningkatan pemahaman sosial budaya melalui refleksi hidup peserta didik, analisis kritis, dan tindakan berdasarkan data. Kemudian yang kedua, peserta didik merecall informasi yang mereka sudah pelajari dalam aspek simbolik, sistematis, analitis, dan kritis. Kemudian yang ketiga ada mulai dari masalah sosiokultural yang mereka sendiri, peserta didik membuat suatu hipotesis, kemudian mengujinya, memperbaikinya, melakukan penarikan kesimpulan, menggeneralisasi, menganalisis, menyimpulkan, dan membuat keputusan tentang objek yang mereka pelajari. Kemudian
kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya, Ferdi. Baik, terima kasih Amel. Selanjutnya adalah kesimpulan. Meta modeling dapat memungkinkan siswa untuk mempertanyakan ide yang dikembangkan untuk membantu mereka dalam memahami, menjelaskan, serta membuat prediksi terkait fenomena yang diteliti melalui proses elaborasi etnomodel. Dalam dimensi reflektif kritis dalam etnomodeling, etnomatematika tidak mungkin dapat bekerja hanya dengan mengandalkan model untuk dihafal, diuji, dan cepat dilupakan. Tapi, etnomodeling memberikan akses kreativitas, elaborasi konseptual, serta pengembangan pemikiran secara logis, reflektif, dan kritis. Juga memberdayakan seseorang untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan apa yang mereka alami di luar sekolah. Cara berpikir kritis siswa yang berkaitan dengan kondisi sosial mempengaruhi pengalaman seseorang untuk mengidentifikasi masalah umum dan mengembangkan suatu strategi dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, etnomodeling didasarkan pada suatu pengembangan yang berkelanjutan, pemahaman dari masalah yang ada di sekitar, dan memanfaatkan refleksi, analisis, dan tindakan kritis yang diambil. Etnomodeling dapat menjelaskan berbagai cara yang bekerja dalam menyelesaikan masalah kontekstual setelah mempelajari aspek simbolik, sistematis, analitis, dan kritis. Next. Selanjutnya adalah penerapan etnomatematika. Pada etnomodeling ini, murid didorong untuk mendeskripsikan, menanyakan, dan menyelidiki masalah yang datang dari konteks sosiokultural langsung mereka. Lalu menggunakan matematika sebagai bahasa untuk menerjemahkan, memahami, menyederhanakan, dan memecahkan masalah tersebut, sehingga menciptakan dimensi kritis reflektif pada etnomodeling. Dalam penerapan etnomatematika pada pembelajaran matematika, murid perlu memahami hubungan matematika dengan budaya masyarakat untuk mendorong pemahaman yang lebih antara sistem dan tradisi matematika dengan menggunakan pemodelan matematika. Pemodelan ini berkaitan dengan ide-ide matematika yang menggambarkan suatu kenyataan yang ada dalam kelompok budaya yang berbeda. Murid-murid akan didorong untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan apa yang mereka alami di luar sekolah. Next. Sebagai contohnya yaitu dengan mengamati pola arsitektur di sepanjang dinding suatu sekolah, profesor dan murid-muridnya ini mampu berkomunikasi dan mengeksplorasi, dan akhirnya menentukan cara untuk menghubungkan fungsi tiga jenis kurva, eksponensial, parabola, dan katenari, dengan pola yang ditemukan di dinding, seperti pada gambaran di samping, La Rosa dan Nore pada 2013. Dalam hal ini, mereka bertanya-tanya apakah pola yang ditunjukkan pada gambar adalah serangkaian katenari parabola atau fungsi eksponensial. Lalu setelah memeriksa data yang dikumpulkan, mereka mengukur berbagai kurva di sekolah dan berusaha menyesuaikannya dengan fungsi eksponensial dan kuadrat melalui model matematika. Dan sampai pada kesimpulan bahwa kurva di dinding sekolah sangat mendekati fungsi kurva katenari. Dan sekian di kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.